Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ramanda Maulana Suri. Di hari ini hari Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Nah, kita mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan buat negara kita tercinta, negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semoga negara Indonesia kedepannya makin baik, makin maju, dan rakyatnya makin sejahtera. Amin amin ya robbal alamin. Oke baik kawan-kawan, sebelum kita upacara kemerdekaan ya, pagi ini kita sudah berada di terminal bus Kota Payakumbuh ini kawan-kawan. Nah, ini terminal bus Kota Payakumbuh ini menjadi salah satu titik awal keberangkatan bagi bus-bus yang akan menuju ke Jabodetabek dari Sumatera Barat ya. Nah, nanti akan kita spill kondisi terminalnya. Namun sebelum itu kita spill dulu, ada 2 unit bus yang terparkir di depan kita. Nah, yang pertama ada Al Hijrah dengan nickname Pasan Mande ya. Nah, jadi Al Hijrah ini menggunakan bodi Laksana SR3 XHD Prime dengan sasis Volvo B11R ya, 450 horsepower dengan kelas layanan Switch Family. Nah, jadi Switch Family ini berarti kelasnya dibagi 2 ya. Setengah ke depan itu kursi dengan leg rest biasa. Nah, setengah ke belakang itu sleeper. Nah, sleepernya itu ada yang 2, ada yang 1 seperti itu ya. Mudah-mudahan next time bisa kita spill nih interiornya ya kawan-kawan ya. Nah, jadi unit Al Hijrah ini setiap hari ya berangkat dari Payakumbuh menuju ke Jabodetabek dan sekitarnya. Lalu di sebelahnya ada terparkir unit ANS yang luxury class nih kalau kita lihat dari stikernya dan list chrome yang ada di bawah kaca ya. Nah, jadi untuk ANS ini kemarin ada beberapa kelas ya. Ada luxury class, ada royal executive class, dan ada executive class leg rest. Nah, namun kita ada dapat info ini ya kawan-kawan ya. Tapi kita belum tahu nih untuk kebenarannya, boleh kawan-kawan tulis di kolom komentar nanti. Infonya kalau ANS yang royal class itu biasanya kan 28 plus 2 seat ya, 28 seat leg rest. Namun infonya sekarang sudah menjadi 26 seat juga, sama seperti unit luxury yang ada di depan kita. Nah, kita belum tahu nih apa perbedaannya. Secara jumlah kursi dan fasilitas kursi sama ya. Nah, dan infonya lagi ANS sudah menerapkan gratis makan 1 kali dan juga gratis snack untuk perjalanan. Nah, mungkin ada bedanya nanti di situ ya kawan-kawan ya. Mungkin yang luxury class gratis snack dan makan siang. Lalu yang royal mungkin hanya makan siang. Nah, kita belum tahu untuk teknisnya. Nanti coba kawan-kawan yang tahu tulis-tulis di kolom komentar ya. Untuk ANS yang parkir di depan kita ini menggunakan bodi Patriot TU. Nah, ini dari Morodadi Prima ya. Ini salah satu unit terbarunya ANS. Bisa kita lihat dari grill depannya. Nah, ini grill depannya bukan jaring-jaring kawat ya kawan-kawannya, itu papan LED yang bisa menyala. Nah, sasisnya Mercedes-Benz 1626, sudah air suspensi tentunya. Nah, ini modifnya juga manis ya kawan-kawan ya. Ada pipa stainless di bawah, lalu kepet lebar dan wheel drop warna putih yang membuat tampilannya semakin menarik ini. Sebelum kita lihat-lihat ANS-nya ini masih keadaan mati ya mesinnya kawan-kawan, karena mungkin berangkatnya masih setengah jam lagi atau 15 menit lagi. Kita lihat dulu ini unit Al Hijrah. Nah, Al Hijrah ini nampaknya akan segera berangkat nih kawan-kawan, karena untuk krunya sudah naik, penumpang juga sudah naik ya. Nah, coba kita lihat dari belakang. Wah, keren sekali ya unit Al Hijrah ini kawan-kawan. Kita dengar dulu bagaimana bunyi mesinnya dari Volvo B11R ini ya. Nah, seperti ini raungan mesinnya kawan-kawan dalam keadaan parkir ya. Nah, bunyi mesinnya gurih sekali ya kawan-kawan ya. Bahkan mungkin untuk bunyi AC-nya lebih besar daripada bunyi mesinnya ini. Ya, mau berangkat ya, kita lihat dulu. Ini ada Bang Oskal. Nah, jadi kalau unit Al Hijrah ini keren-keren ya kawan-kawan ya. Dia dimodif juga ini sama krunya atau sama PO nya nih.
full strobo ya. Di atas ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkat, dan di bawah ada papan LED juga. Nah ini ada mata-matanya ya. Oke, berangkat ya sepertinya ya. Yuk kita lihat dulu. Nah kawan-kawan, jadi seperti inilah tampak belakang dari body bus ANS Patriot TU ini ya kawan-kawan ya. Wah luar biasa, keren, sangat mulus. Nah jadi ANS ini mungkin nanti akan berangkat sekitar 15 atau 20 menit lagi ya. Nah jadi bagi kawan-kawan yang mau naik ANS dari Sumatera Barat, tersedia 3 jenis layanan seperti yang udah kita sebutkan di awal. Tapi kawan-kawan harus ingat, semua unit ANS ini pakai leg rest ya. Jadi mau kawan-kawan naik unit Royal, mau naik unit Luxury, ataupun naik unit eksekutif biasa, tetap akan pakai leg rest. Luar biasa nyaman ya. Wah keren sekali, semoga next time kita bisa mencoba langsung bagaimana kenyamanannya dari unit-unit bus ANS ini ya kawan-kawan ya. Oke, kalau barusan kita sudah melihat bus ANS ini dari sisi belakang. Nah, di sebelahnya itu kan ada bus Al Hijrah ya kawan-kawan ya. Coba kita jalan ke sebelah. Kita lihat bagaimana tampilan dari bus Al Hijrah yang parkir di sebelah bus ANS ini dari dekat ya. Ini kru ANS sudah siap-siap, berarti sebentar lagi bus akan diberangkatkan. Oke, ini dia bus Al Hijrahnya. Nah ini dia unit Al Hijrah yang menggunakan bodi Laksana SR3 dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower ya kawan-kawan ya. Kelasnya ini Suite Family. Nampaknya akan segera berangkat, Pak. Luar biasa ya. Ini jadi salah satu pendatang baru yang sukses meramaikan jalur Sumbar ke Jabodetabek ini. Nah, untuk Al Hijrah sendiri ini warna liverinya abu-abu ya, dengan list merah. Luar biasa, simple dan elegan ya. Sepertinya akan berangkat, kita lihat dulu ya proses keberangkatannya ini kawan-kawan. Nah, kalau ini Pawang Gumarang ini ya kawan-kawan ya. Bang, ada masuk tol ya bang? Ada deh bang, 5 bang. Oke, masuk NPM V33 ya kawan-kawan ya. Nah, ini NPM yang eksekutif plus. Nah, jadi memang di hari ini nampaknya keberangkatan tidak seramai biasa. Karena hari libur ya kawan-kawan ya, 17 Agustus orang pada upacara, kita habis ini juga upacara kawan-kawan. Oke, ini berarti total ada 4 unit ya. Ada Al Hijrah 1, ANS 1, NPM 1, dan ada Epastar juga. Oke, ini nampaknya Al Hijrah akan berangkat. Tadi infonya sih menunggu penumpang, ada 1 orang yang belum datang ya kawan-kawan ya. Agak silau. Waduh. Nah, ini kita lihat dulu NPM V33 parkir ya di depan loketnya. Jadi beginilah suasana. ANS geser. Wah, ANS sepertinya berangkat lebih dulu ya kawan-kawan ya. Jadi ANS yang luxury class, julukan Fortuna. Ya bang. Selamat jalan ANS Fortuna, semoga selamat sampai tujuan. Wah, nggak sempat kita spill lengkap ya, udah berangkat lebih dulu. Disusul Al Hijrah di belakangnya, Al Hijrah Pasan Mande. Wah, Al Hijrah Pasan Mande ini menyusul di belakang ya. Padahal tadi sepertinya akan duluan Al Hijrah, ternyata duluan ANS kan kawan. Aduh, belum sempat kita spill, tapi nggak apa-apa, masih banyak waktu. Next time akan kita spill. Ini kita bersama Bang Oskal ini dari CCTV Lintas Minang. Boleh di subscribe ya kawan-kawan ya. Oke, ini diberangkatkan unit Al Hijrah Pasan Mande ya. Wah, unit yang triple axle ya. Masih menjadi satu-satunya unit triple axle yang melayani rute dari Payakumbuh menuju ke Jabodetabek. Al Hijrah. Selamat jalan Al Hijrah Pasan Mande, tetap semangat buat semua kru, semoga selamat sampai tujuan.
Oke, tidak pakai lama ya di Terminal Payakumbuh NPM V33 langsung diberangkatkan dari Terminal Bus Kota Payakumbuh menuju Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya. Dan berbarengan ya, masuk ini unit Palala. Palala Anak Daro ini kawan-kawan. Wah, keren sekali. Jadi tadi NPM V33 yang berangkat juga bodinya SR2 sama ya. Seperti unit Palala yang masuk ini, SR2 dengan sasis Mercedes-Benz 1626 ya, atau 1526. Nah, bagi kawan-kawan yang tahu boleh tulis-tulis di kolom komentar. Biasanya ini kawan-kawan, keberangkatan unit bus dari Terminal Payakumbuh menuju Jabodetabek itu berbarengan ya. Jadi kita bisa melihat bus berjejer rapi di sini ya, dari semua PO, mulai dari ujung sana ada Mutia, Palala, NPM ya. Lalu di sini ada Mior, ada ANS, lalu Al Hijrah, Gumarang. Nah, tapi untuk hari ini karena hari kemerdekaan ya, jadi busnya berangkatnya mencar-mencar ini kawan-kawan. Tadi pertama ada ANS, ada Mior, ada Al Hijrah, lalu disusul NPM, dan ini sekarang Palala. Jadi semua PO berangkat, tapi berangkatnya tidak berbarengan nih kawan-kawan. Nah, tapi beginilah suasana terminal bus yang ada di Kota Payakumbuh ya, tepatnya di Terminal Bus Kotonan Ampe, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ya. Jadi terminal ini terminal yang menjadi titik awal keberangkatan ya, karena titik awal keberangkatan bus Sumbar menuju Jakarta itu ada beberapa titik. Nah, salah satunya itu di Payakumbuh ini. Tapi untuk terminal ini tidak begitu ramai ya kawan-kawan ya, karena kalau sudah habis ini bus-bus yang ke Jabodetabek dan Palembang, bus-bus AKDP itu jarang yang masuk ke sini ya. Oh, ini Palala berangkat ya. Selamat jalan Palala Anak Daro. Tetap semangat buat semua kru. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dia masuk unit Gumarang Jaya, Restu Uwo. Wah, ini salah satu selebnya ini ya, artisnya bus Gumarang Jaya juga ini. Wah, ini unit terbarunya dari Gumarang Jaya yang baru saja rilis beberapa waktu lalu ya kawan-kawan ya. Ada beberapa unit ini yang menggunakan bodi Laksana SR3 dengan sasis Hino RK 280 ABS Euro 4. Coba kita lihat ya. Wah, keren sekali. Ini unit eksekutif kelas ya, jadi ini tidak pakai leg rest. Oke kawan-kawan, ini dia masuk unit Gumarang Jaya di Terminal Bus Kota Payakumbuh. Hari ini dia hari Minggu 17 Agustus 2025 ya. Ini salah satu unit terbaru dari Gumarang Jaya yang rilis beberapa waktu lalu ya. Sepertinya ini di bulan akhir-akhir ya 2024. Rilis beberapa unit waktu itu menggunakan bodi Laksana SR3. Nah, Laksana SR3 panorama karena dia single glass ya. Ini kita menggunakan kamera 0,5 jadi agak panjang ya. Coba kita rubah dulu. Nah, jadi untuk Gumarang Jaya yang Laksana SR3 panorama yang baru ini menggunakan sasis Hino ya. Nah, ini dia Hino RK 280 ABS Euro 4. Ini apakah sudah air suspensi atau belum? Coba kita lihat. Tapi sepertinya belum ya. Tapi bagi kawan-kawan yang lebih tahu boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nah, jadi Gumarang Jaya loketnya di Payakumbuh paling pojok ya. Di sini. Nah, Gumarang Jaya startnya jauh nih kawan-kawan. Tadi dari Limbanang. Limbanang itu masuk lagi ya, kira-kira sekitar 25 km atau lebih dari Payakumbuh ini ya. Keren sekali. Kita lihat dari depan. Nah, seperti ini. Dengan nickname Restu Uwo ya. Single glass, pakai sekat. Nah, sekatnya kaca. Jadi teman-teman tetap bisa melihat pandangan dengan luas ke depan ya. Nah, Restu Uwo ini dimodif juga nih kawan-kawan. Ada strobonya, ada berapa tumpuk ini. Ada di atas 2, di bawah ada LED barnya juga. Keren sekali. Kita sangat-sangat tertarik ya untuk naik unit Gumarang Jaya yang Hino ini. Nampaknya langsung berangkat, tidak pakai lama di loket Payakumbuh. Kucing aja, watercat.
Watercat. Oke, ini dia Laksana SR3 Ultimate R Panorama. Unitnya Gumarang Jaya ya. Langsung berangkat dari Payakumbuh menuju ke Jabodetabek, nggak pakai lama. Nah. Oke, selamat jalan Gumarang Jaya. Restuwo. Tetap semangat, semoga selamat sampai tujuan. Silau ya. Oke kawan-kawan, jadi sekilas beginilah suasana terminal bus Kotonan Ampe yang ada di kota Payakumbuh, Sumatera Barat ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita lihat dulu sekeliling. Nah, jadi yang di depan itu merupakan kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh. Nah, ini tempat uji kelayakan kendaraan bermotor. Lalu di sini ada barisan loket bus yang berangkat dari Payakumbuh ya. Kita lihat dari sebelah sini yang pertama. Yang sini merupakan loket bus Gumarang Jaya ya. Lalu di sebelahnya ada Family Raya, Al Hijrah. Oh, ada Putra Pelangi juga, benar. Jadi Putra Pelangi yang jurusan Medan Padang itu dia via Pekanbaru, jadi singgah ya di kota Payakumbuh. Lanjut sebelahnya ada Al Hijrah, lalu ada loket ANS, dan ini ada kantor sekaligus menara pantau dari terminal Kotonan Ampe ini. Nah, di ujung sana silau ya kawan-kawan ya, maaf ya. Di sebelah kantor itu ada loketnya Mior. Nah, di sebelah Mior ada NPM. Sebelahnya NPM ada Palala, dan paling ujung sekali ada loket Mutia Putri Mulia. Dan ini untuk parkiran busnya seperti ini saja kawan-kawan. Memang tidak begitu banyak bus yang masuk di sini ya. Lebih banyaknya itu pagi, bus-bus yang arah ke Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya. Lalu di sana ada terparkir satu unit bus Epastar. Epastar ini tujuan ke Palembang ya dari Payakumbuh ya. Nah, itu ada rekan-rekan kita konten kreator Bismania yang ada di Payakumbuh. Ada Bang Oskal, ada Bang Rio ya, boleh nih di subscribe channelnya CCTV Lintas Minang, sama Masih Ngantuk channel. Oke, nah kalau untuk fasilitasnya ada toilet juga ya, toilet tapi di belakang loketnya Mutia kan kawan. Nah, kan bisa lewat gang samping situ. Nah, lalu di samping-samping sini ini semua gede-gede, ada yang jual sarapan, jual minuman, makanan, roti-roti, dan perlengkapan yang kita butuhkan saat perjalanan jauh. Dulu terminal ini sangat ramai ya kawan-kawan ya, karena unit AKDP juga masuk sini. Lalu di belakang sana itu terminal angkotnya. Tapi ya sekarang kondisinya seperti ini. Untuk AKDP juga tidak masuk sini. Angkot-angkot juga sudah mulai sepi. Semoga nanti terminal ini menjadi makin bagus dan makin baik ya. Karena untuk bus akap itu semakin banyak peminatnya kawan-kawan. Seperti ini kondisi terminalnya. Dan di sana ada unit Epastar. Coba kita lihat-lihat. Oke kawan-kawan, kalau tadi kita sudah memvideokan unit-unit yang menuju ke Jabodetabek dari kota Payakumbuh. Kali ini di depan kita ada satu unit Epastar. Nah, kalau bus Epastar ini dari Payakumbuh menuju ke Palembang ya. Jadi ada beberapa unit Epastar yang masuk ke Payakumbuh. Nah, nampaknya di rolling ya kawan-kawan, karena ini stikernya Palembang, Pariaman. Nah, jadi terkadang ada unit yang menggunakan mesin depan OF 1623. Nah, kalau yang sekarang masuk ini sepertinya OH 1626. Jadi kalau Epastar ini langganan pakai Mercy sama pakai bodi dari karoseri Tentrem. Nah, karena yang ada di depan kita ini merupakan unit Epastar yang menggunakan bodi Avante H berapa ini ya? H7 atau H8? Nah, bagi kawan-kawan yang tahu boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, coba kita lihat. Ini untuk liverinya Epastar biasa ya. Liverinya Go Green. Wah, keren. Oke, jadi begini tampak depan dari bus Epastar yang menggunakan bodi Avante H7 ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia untuk tampilan face depannya. Lampunya sudah facelift ya. Ada wing LED full panjang. Lalu di sini ada boneka-boneka juga di dashboardnya, dan bertuliskan Salingka Agam untuk nickname-nya ya. Oh, tapi ada Rayola ini di sini. Wah, Uni Rayola ada nih, namanya dicantumkan di sini. Wah, jadi ini nampaknya krunya pencinta karya-karyanya Uni Rayola ya. Jadi untuk Epastar yang parkir di depan kita ini
menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1626 yang mana sudah air suspensi dan bagasinya tembus. Yang pasti perjalanan akan semakin nyaman karena dibuai dengan empuknya suspensi udara dari Mercedes-Benz ini ya kawan-kawan ya. Untuk bodinya sendiri Avante H7, berarti ini tingginya sekitar 3,7 meter. Lalu untuk AC-nya kalau kita lihat itu tulisannya di atas ada Denso. Wah, jadi perjalanan sudah pasti nyaman juga ya karena dingin ini teman-teman. Nah, untuk unit yang ini rilisnya tahun berapa ini ya? Tapi belum terlalu lama, ini masih hitungannya bus baru ya. Karena lampunya sudah facelift ini, luar biasa. Nah, jadi Pastar ini berangkat dari Payakumbuh menuju ke Palembang mungkin nanti sekitar pukul 8.15 seperti itu ya. Jadi dari Payakumbuh akan ke Bukit Tinggi dulu, lalu lanjut ke Solok dan seterusnya. Untuk loketnya ada di sini sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, terpisah dari loket-loket lainnya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau melakukan pemesanan tiket boleh langsung aja ke loketnya ya. Ini ada di sini. Dan untuk nomor-nomor dari bus-bus yang berangkat dari Payakumbuh, mohon maaf kalau kita tidak sempat cantumkan satu persatu. Silakan teman-teman kepoin langsung ke akun medsos dari masing-masing PO ini. Nah, itu lengkap informasinya di sana ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kita. Mohon maaf ini kalau video kita kurang lengkap, kurang informatif. Kita akan berusaha semakin ke depan semakin menyajikan video yang semakin informatif. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton sampai habis. Ini masih ada sebenarnya unit yang belum masuk ya. NPM yang Royal Class ini belum masuk. Tapi kita nampaknya tidak bisa menunggu sampai habis. Kita harus upacara dulu, upacara 17 Agustus. Tetap semangat buat semua teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga sukses dalam urusannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.